Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita mau kembali satukan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah minggu kita pada minggu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Sampai pada minggu yang kedua di bulan yang baru, bulan Agustus ini, kami percaya penyertaan-Mu tetap sama dahulu dan hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kasih setia Tuhan tak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan kami mau tabiskan ibadah kami yang dahsyat dan luar biasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Bilang sama Tuhan, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu, hanya diri-Mu satu. Dia yang selalu setia, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Benar Tuhan, seperti pujian ini, diri-Mu, kemurahan Tuhan telah bertata di hati setiap kami. Kami percaya dalam kasih kemurahan Tuhan, kami selalu melihat hidup kami selalu diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti lagu ini, hanya Kau yang kami puja dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang berbicara dalam hati setiap kami, dalam pikiran, dalam roh setiap kami, supaya benih firman yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat buat setiap kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita mau buka kitab kita dari kitab Mazmur, pasalnya ke-103, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang Mazmur pasal 100 ayat saja yang akan Tuhan dan janganlah lupakan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, bicara kebaikan Tuhan setiap dari
sering ngalamin kalian, hidup kita pun adalah berkat kebaikan Tuhan. Makanya ada satu pujian lama bilang, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Karena memang betul pada realitanya hidup kita pun merupakan sebuah anugerah, sebuah kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Tapi banyak orang Kristen gak sadar akan kebaikan Tuhan. Ketika dalam pendidikannya dia lupa siapa yang pernah tolong, dia lupa siapa yang kasih dia bisa masuk pendidikan. Ketika dalam bisnis dia lupa siapa yang memberkatinya. Ketika bicara tentang keluarga dia lupa siapa yang memberkati rumah tangganya. Akhirnya ada banyak orang ketika melupakan kebaikan Tuhan, ini akan sangat berbahaya. Itu adalah satu strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Makanya Bapak Saudara, gak sedikit juga orang Kristen yang lupa akan kebaikan Tuhan. Makanya penting sekali kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 yang tadi kita baca bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Bapak Saudara, kebaikan Tuhan apa yang kamu alami dalam kehidupanmu? Ingat itu selalu. Makanya hari ini saya akan ajak kita belajar. Saya akan cepat aja hari ini Bapak Saudara, karena tadi juga saya habis dari luar dan saya langsung record video ini, dan nanti ada ibadah lagi Bapak Saudara. Yang pertama adalah judulnya adalah dampak mengingat kebaikan Tuhan. Saya punya 3 poin saudara. Saya harap semua yang menyaksikan, semuanya kita mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa saudara, segala yang baik yang Tuhan rancangkan menjadi milik setiap kita. Yang pertama adalah menjadi dasar untuk percaya. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bagian awal, bagian B-nya, Tuhan yang telah melepaskan aku. Garis bawahi, Tuhan yang telah melepaskan aku. Dia ingat siapa yang pernah tolong dia di masa lalu. Dia ingat siapa yang pernah lepasin dia dari cakar singa, dari cakar beruang. Pas orang yang punya kepercayaan, orang yang punya kesadaran akan pertolongan Tuhan di masa lalu, dia akan menjadi kuat. Percaya gak sama saya? Orang yang percaya, orang yang punya ingatan tentang apa yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu, orang itu akan percaya sama Tuhan. Daud bilang, Tuhan yang telah melepaskan aku. Hari ini pun Tuhan berani, Tuhan sanggup untuk melepaskan aku. Ada banyak orang dalam bisnis karena gak sadar akan kebaikan Tuhan, akhirnya apa? Ketika mengalami kebangkrutan, ya marah-marah sama Tuhan, ya kecewa sama Tuhan, ya Tuhan kok jahat, Tuhan kok gini-gini amat. Janji Tuhan masa depanku penuh harapan, tapi pada realitanya gini. Janji Tuhan aku akan diberkati naik tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor, tapi pada kenyataannya aku bukannya naik tapi turun. Pada realitanya bukan jadi kepala tapi jadi ekor, jadi bawahan terus. Ada banyak orang Kristen, anak-anak muda doanya, punya pasangan, punya jodoh, tapi pada realitanya Tuhan janji Tuhan kan tidak baik laki-laki itu seorang diri. Tapi kenapa dalam realitanya aku masih sendiri? Aku udah chat-chatan sama puluhan wanita tapi belum ketemu. Udah kenalan nih Facebook, TikTok, Instagram,
tapi belum ketemu. Dia lupa siapa yang pernah tolong dia. Ketika ngalami masalah nih, dulu pernah ngalamin masalah, Tuhan tolong. Tapi dia lupa siapa yang pernah tolong dia. Dia lupa apa pertolongan Tuhan. Akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan. Dalam pelayanan, ketika misal ditusuk sendiri oleh teman pelayanan, jangan pikir orang pelayanan semua suci-suci. Enggak, bos. Jangan pikir orang pelayanan gak ada masalah. Enggak. Ketika di pelayanan ditusuk dari belakang, tiba-tiba karena lupa kebaikan Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Udah Tuhan, gak ada gereja-gerejaan lagi, gak ada ibadah minggu, gak ada pelayanan lagi. Kenapa? Gak ingat kebaikan Tuhan. Wah, kalau kita gak ingat kebaikan Tuhan, ini yang akan bahaya. Makanya apa? Ingat kebaikan Tuhan. Dalam apapun yang kamu lakukan, ingat kebaikan Tuhan. Ibu-ibu, kalau nggak ingat kebaikan Tuhan, gimana kamu pernah ditolong sama kamu dan suami mau pernah ditolong sama Tuhan? Bahaya. Berantem sama suami dikit, Tuhan kenapa kau kasih dia di sampingku? Dia lupa siapa yang kasih itu sama dia. Berantem sama istri, kenapa kau tempatkan dia di sisiku, Tuhan? Dia lupa siapa yang tempatin. Akhirnya apa? Kecewa. Entahkah kecewa sama pasangan, kecewa sama orang tua, kecewa sama rekan pelayanan, kecewa sama Tuhan. Saya bilang ya, ingat kebaikan Tuhan. Goliat itu besar. Itu sekitar 3 meter. Pemain basket kalah sama dia, beda semeter. Bayangin dengan tombak yang segitu besar ngelawan Daud yang imut-imut. Daud kena pun innalillahi, bos, mati dia, bos. Tapi bayangin, kenapa dia bisa menang? Karena dia punya iman, Tuhan yang pernah tolong. Amin. Ya, ayolah ingat kebaikan Tuhan lah. Sampai seterusnya Tuhan baik. Kau dulu Tuhan tolong, sekarang dan sampai seterusnya Tuhan pasti tolong. Yang kedua, menjaga kerendahan hati. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kata memegahkan diri dalam bahasa aslinya, saudara, kauhomai, yang artinya sombong, bermegah, atau ngerasa bangga akan pencapaian diri sendiri. Oh, karena gua. Lupa siapa yang tolong dia, siapa yang berkati dia. Even untuk kita bisa hari ini dengar khotbah ini pun, even karena saya menyampaikan firman ini pun, itu semua karena Tuhan. Even saudara bisa bekerja, siapa yang kasih saudara kekuatan, siapa yang kasih saudara hidup untuk bekerja. Even saudara bisa bangun pagi, sedangkan banyak orang di luar sana harus terbaring ngemas di rumah sakit. Siapa yang bikin saudara sehat, diberkati hidup? Even saudara bisa menikmati keselamatan, siapa yang mati di atas kayu salib buat kamu? Even saudara bisa merasakan udara pagi, walaupun di Kalimantan Tengah khususnya di Palangkaraya kabut asap. Siapa yang bikin itu? Yang bikin udara itu jadi sejuk, siapa? Even untuk saudara bisa ngerasain sinar matahari yang membuat tubuh menjadi segar, ya sinar matahari pagi. Siapa yang bikin? Siapa yang ciptain? Bos, ada banyak orang Kristen karena lebih dari orang ini dia punya iPhone, ya iPad. Dia kalau jalan main game, dia nggak gini, bos, dia nggak gini, tapi gini ditunjukinnya iPadnya. Oh, itu dia punya jam.
Padahal nggak gatel, dia tunjukin nih. Lagi nyembah, ku berikan hatiku. Punya iPhone, dia pakai telepon, ditunjukin gambar apa aja. Janganlah. Kebaikan Tuhan bukan bikin kita sombong, tapi ngerasa kita nggak layak untuk terima itu. Tapi anugerah itu diberikan sama kita. Amin. Udah kalau kamu ditembak sama cowok yang anak muda dan dia bukan tipemu, please lah, please, saya sebagai laki-laki please memohon, gak usah kau bilang pergi kau rakyat jelata. Oh, aku tidak selepel dengan kamu, ya ampun. Itu padahal kalung salib nih gede, tapi dia bilang gak selepel. Ya udah, jaga kerendahan hatimu. Berat ya. Karena gini, ketika kita posisikan diri kita di bawah Tuhan, maka kita akan diangkat Tuhan naik. Tapi selama kita ngerasa lebih hebat dari Tuhan, merasa lebih tinggi dari Tuhan, mohon maaf, Tuhan mudah sekali menjatuhkan kita. Amsal bilang, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kehancuran. Ada banyak orang Kristen jatuh kan karena sombong. Ada banyak karena udah di atas, sudah jadi pejabat, karena kesombongan dia jatuh. Ada banyak orang ketika udah diangkat Tuhan naik, karena kesombongan Tuhan turunin lagi. Allah menentang orang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Doa saya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Supaya apa? Kita sadar hidup kita pun karena kasih karunia. Yang terakhir adalah menjadi dasar untuk bersyukur dan berharap. Berharap dan bersyukur. Mazmur 118, 1 dan 29 ayatnya sama, isinya sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita ngerti dasar harapan kita. Kita bisa bersyukur. Sebelum masuk ke bersyukur, saya mau ajak kita melihat tentang harapan. Satu kali di tahun 1940-an, saudara, ada satu profesor namanya Profesor Kurt Richard. Dia punya satu eksperimen namanya The Hope Experiment, yaitu eksperimen pengharapan. Dia punya satu statement, ketika seseorang kehilangan harapan, ia seperti kompas dalam hidup, tapi ketika harapan dinyalakan kembali, ia akan menemukan kekuatan untuk bertahan, bahkan dalam situasi sulit, paling sulit. Nah, The Hope eksperimennya ini apa? Jadi ada seekor tikus yang ditaruh di satu wadah. Jadi ketika tikus itu ketika tikus itu dimasukkan ke air, dia akan ditunggu, si profesor yang akan ditunggu di luar untuk apa? Memeriksa. Tapi ada satu tikus nih, gara-gara dia nggak punya harapan, tikus itu mati. Bentar, saya kasih lihat videonya. Bentar ya. Although this story illustrates disgusting and unforgivable experiments on animals that no one should approve of, there are great lessons to learn. And those lessons are the power of belief and the power of your mind. Understand this. Giving up in life is a choice. You decide how far you go in life by the thoughts you continue to feed your own mind. Believe in yourself, and you can achieve far more than even you thought possible.
Anything is possible when you believe in yourself. Anything is possible when you have faith. Listen closely. Here's the story. It says, during a brutal study at Harvard in the 1950s, Dr. Kurt Richard placed both domesticated and wild rats in a pool of water to test how long they survived by swimming around before they gave up. The difference between the results of the domesticated and wild rats was astonishing. The domesticated rats could swim around for 40 to 60 hours on average, but the wild rats would give up and sink to their death after 15 minutes. They were the same breed of rat. The only difference was one group was domesticated and one wild. They came to the conclusion the deaths were more psychological than physical. They gave up mentally, not physically. They gave up. Mereka In menyerah. further experiments with the same breed of wild rats, they tried something different. They put them in the water, but right before they gave up due to exhaustion, the researchers would take them out, hold them for a little while, dry them off, let them rest for a few minutes, and put them back in for a second round. How long do you think they lasted this time? Remember, they had just swam into failure only a few short, another 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes? No. On average, they lasted 40 to 60 hours, the same as the domesticated group. That's not an error. From giving up after 15 minutes, they were then able to go 40 to 60 hours. 40 The sampai 1 conclusion jam. drawn was that since the 40 rats menit sampai believed 1 jam. that they would eventually be Mereka rescued, bisa they bertahan, could push their saudara. body past what they previously thought of as impossible. Before, they gave up hope after 15 minutes. This time they had hope, so they kept going. In the summary of the study, it says, a phenomenon of sudden death has been described that occurs in man, rats, and many other animals apparently as a result of hopelessness. Sudden death occurs when we lose hope. We die inside when we lose hope. If you Kita don't mati believe you ketika are kita capable, kehilangan harapan. you are not capable. If you do believe you are capable, anything is possible. If you believe the negative voices within and around you that say you can't, and you won't. If you connect with the winner that is inside you and believe you can, it's only a matter of time until you do. I will leave you with this thought. If hope can cause exhausted rats to swim for that long, how different would your life be if you started believing in yourself and having faith you will achieve whatever it is you wish to achieve? Never forget what you're capable of. Never forget why you're here. Never forget the power of your beliefs. And never, ever lose hope. Jangan pernah kehilangan harapan. Intinya Bapak Saudara, ya sebelum habis waktu saya, jadi tikus yang pertama ditaruh di satu wadah berisi air, saudara, itu sekitar 50 cm. Dan kita tahu habitat dari tikus itu bukan di air. Ya dia kalau ditaruh di air maka mati. Tapi lihat, ketika tikus yang pertama ditaruh dia mati. Karena kenapa? Nggak ada harapan, nggak punya dasar untuk berharap, nggak punya dasar untuk percaya. Tapi ketika tikus yang kedua, dia tahu dia pernah ditolong sama Profesor Kurt. Akhirnya apa? Itu yang buat dia bisa bangkit lagi, saudara. Oh, Abraham nggak punya dasar untuk berharap, tapi dia percaya bahwa apa? Allah yang pernah nolong dia. Makanya Profesor Kurt menyimpulkan bahwa pengharapan adalah mekanisme untuk bertahan hidup. Kenapa banyak kasus stres? Ya, tekanan kerja itu 73%. Populasi umum itu sekitar 54 juta orang berbicara di Indonesia. Karena kehilangan harapan. Kayak tikus tadi. Yang pertama, dia mati. Kenapa? Nggak punya dasar untuk berharap. Tapi tikus yang kedua, 1 jam dia bisa bertahan. Kenapa? Karena dia tahu, sekalipun dia ada dalam wadah itu, sekalipun dia ada dalam masalah, dia tahu siapa yang pernah tolong dia. Ini
masih korelasi dengan poin saya nomor 1 tadi. Ketika kita nggak ingat kebaikan Tuhan, kita bisa gagal percaya sama Tuhan. Kita nggak punya harapan sama Tuhan. Harapan berarti secara umum sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya terjadi dan menjadi kenyataan. Kata dasar harapan adalah harap. Ini sesuai dengan Alkitab. Harapan artinya keinginan akan masa depan berdasarkan iman dalam Yesus Kristus. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Bahkan Tuhan pun berikan pesan kepada bangsa Israel. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetap berpengharapan. Bahaya kalau orang kehilangan harapan. Bahaya, ada banyak anak muda jatuh kenapa? Karena kehilangan harapan. Udah deh Tuhan gak sayang lagi sama gua. Udah deh ngapain gua hidup. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya karena masalah itu, karena wadah itu, kita sebagai tikus-tikus rohani dicemplungin ke dalam wadah itu, akhirnya mati. Maaf Bapak Ibu Saudara, tadi ada kendala. Bapak Ibu Saudara, iya tuh, karena kehilangan harapan bunuh diri. Makanya supaya gak kehilangan harapan, tetap bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kalau kamu masih punya orang tua, bersyukur, karena banyak orang kehilangan orang tua mereka. Kalau kamu masih punya anak, bersyukur, karena banyak orang ditinggalkan anak, berharap juga punya anak. Kalau kamu masih punya pasangan, bersyukur. Kalau kamu masih punya kerjaan, bersyukur, nggak usah ngomel. Pak Dev, kenapa ini pekerjaan susah banget ya? Ya, bersyukurlah. Banyak orang masih nanti pekerjaan. Kalau kamu masih bisa ngelihat hari ini, walaupun saya dengan kacamata, bersyukur. Kalau kamu masih bisa dengar, bersyukur. Kalau kamu masih bisa bernapas dengan baik tanpa perlu tabung oksigen, bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita mau satu dalam doa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur sejenak, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, Engkau yang meteraikan di hati setiap kami, agar setiap kami bukan hanya jadi pendengar firman saja, tapi jadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami berdoa Bapa, apapun masalah kami dapat bersyukur dan bersukacita karena Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Kami berdoa Bapa buat keluarga kami, ayah ibu, orang tua anak, suami istri, para mertua, saudara demi saudara diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami akan panjang umur melihat anak cucu menantu kami diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami deklarasikan kami dan sisi rumah kami akan terus menyembah Tuhan sampai akhir dari hidup kami. Kami berdoa buat apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit yang kami alami, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Kami berdoa yang dalam
kesendirian, janda, duda, yatim piatu, orang tua, jompo, fakir, miskin yang terpenjara. Tuhan lawat mereka, memberikan kasih karunia buat mereka, menghiburkan mereka. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Tuhan, pendeta, vikaris, penatua, diakon, Tuhan memberkatinya, memberkati keluarganya Bapak. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangannya diberkati Tuhan, agar banyak jiwa mengenal nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Bapak, buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke yang daerah, diberkati Tuhan dengan sempurna. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa ini Bapak. Sayangi bangsa ini Bapak. Tuhan menangkan bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan, dan kami mau terima berkat Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia, yang dalam Kristus telah memanggil kamu kepada kemuliaan yang kekal. Ialah yang melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan, bisnismu, karirmu, pernikahanmu, pernikahan kedua orang tuamu, kedua keluarga besarmu dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam menawan kemuliaan, makan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, silakan ambil saat teduh.